Pagi ini kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jundri Alo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada hari ini. Hari Selasa tanggal 13 September 2022. Dan kita diberi kesempatan untuk dapat menapaki, menjalani dan mengisi hari ini dalam anugerah dan segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas mengenai persembahan tubuh. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, oleh karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari-hari ini salah satu bagian yang perlu kita lakukan adalah mempersembahkan diri kita. Mempersembahkan tubuh kita. Nasihat Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini didasarkan atau didasari dengan karunia Allah. Oleh karena itu, demi kemurahan Allah, Paulus berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi dasar dari nasihat Paulus ini tidak main-main. Dasarnya adalah kasih karunia Allah. Demi kasih karunia Allah. Demi anugerah Allah. Demi belas kasihan Tuhan. Maka kita harus mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyembah dan memuliakan Tuhan melalui perilaku hidup kita, itu adalah bagian kita beribadah kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari kita mengasihi Tuhan. Oleh karena kita mengasihi Tuhan, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Karena dalam Alkitab ditulis sejak Kejadian pasal 1, 2, dan 3. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut segambar itu selem. Dan serupa dengan Allah itu demut. Selem artinya representasi Allah. Selem artinya atau gambar artinya patokan, pola, patron Allah di dunia ini. Kita segambar dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah, artinya kita patokan Allah di dunia ini. Kita menjadi representasi Allah di dunia ini. Kita menjadi role modelnya Allah di muka bumi ini. Segambar dan serupa. Serupa itu dalam bahasa Ibrani diambil dari kata demut. Demut itu adalah kopian, turunan, salinan asli, salinan dari yang asli. Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Dasar dari nasihat Paulus. Karena kita adalah mahkota ciptaan Allah yang tertinggi. Kita adalah gambar wujud Allah. Kita adalah representasi Allah. Kita adalah pola dan teladan Allah di muka bumi ini. Kita juga sekaligus menjadi patung-patung perwakilannya Allah di muka bumi ini. Itu dari bahasa asli secara etimologi. Jadi kita menggambarkan Allah dalam hidup kita, perilaku kita dalam hal kesucian, kekudusan, kebenaran, kemurnian, ketulusan, kebajikan, kemuliaan. Kita harus lakukan itu dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Kalau ditanya apakah ada banyak orang Kristen atau apakah ada orang Kristen di neraka? Jawabannya banyak. Mengapa? Nah, itu pertanyaan penting. Mengapa ada banyak orang Kristen juga ada di neraka? Catatan atau argumentasinya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan akan hidup memuliakan Tuhan. Dia tidak hidup sebaliknya. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan mengajarkan pengajaran yang keliru atau pengajaran sesat. Alkitab sendiri mengatakan banyak nabi-nabi palsu. Banyak guru-guru palsu, banyak pengajar-pengajar palsu, banyak
orang-orang Kristen yang palsu. Tidak terlalu mengherankan karena Alkitab sudah mengatakan itu di dalam Perjanjian Baru